Adakah cara melihat undangan PPG dalam jabatan tahun 2023 yang ada di SIM PKB? Setelah teman-teman melakukan pemutakhiran data guru yang nanti maksimal tanggal 12 Mei ya. Nah, di sini teman-teman baik itu guru yang belum lulus pretest PPG maupun juga guru baru yang belum pernah ikut pretest PPG wajib tahu langkah selanjutnya ini seperti apa. Silahkan simak video ini sampai selesai. Baiklah sobat-sobatnya, seperti yang kita ketahui bahwasannya Kemdikbudristek baru saja mengeluarkan surat edaran terbaru tertanggal 18 April 2023 yaitu tentang pemutakhiran data guru ya, calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2023. Nah, di sini untuk sasarannya itu ada dua, yaitu guru dan juga kepala sekolah yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi tahun 2022, namun kita belum lulus seleksi akademik, dan juga guru atau kepala sekolah yang belum termasuk pada poin A. Artinya kita guru baru yang belum pernah ikut seleksi akademik ataupun juga seleksi administrasi. Dan selanjutnya untuk data-data yang wajib kita mutakhirkan ini adalah diantaranya seperti ini ya. Nah, di sini sebagai dasar untuk nanti penentu kelayakan kita, apakah nanti kita akan diundang atau tidak di PPG dalam jabatan tahun 2023. Yang pertama di sini ada NIK, kemudian NUPTK, kemudian tanggal lahir, kemudian ada riwayat pendidikan formal, kemudian juga riwayat karir guru serta status kepegawaian dan juga jenis PTK. Nah, setelah kita melakukan pemutakhiran data dan kita pastikan seluruh data kita ini termutakhirkan sesuai dengan yang terbaru, maka langkah berikutnya untuk melihat undangan PPG dalam jabatan 2023, apakah kita mendapatkan undangan atau tidak, maka kita dengan dua cara. Untuk cara yang pertama, teman-teman bisa berkunjung ke ppgkemdikbud.go.id ya, kemudian kita bisa klik enter. Setelah itu di sini kita tinggal klik saja tombol warna kuning yaitu login SIM PKB. Kita klik login. Kemudian kita masukkan surel dan juga passwordnya. Kemudian nantinya kita klik masuk. Dan ini sama halnya dengan teman-teman ketika login menggunakan SIM PKB, kita bisa mengetikkan SIM PKB. Kita enter. Kemudian teman-teman klik di sini login SIM PKB. Dan kemudian di sini teman-teman masuk ke aplikasi SIM PKB, kita bisa masukkan surel dan juga passwordnya. Setelah itu teman-teman silahkan klik masuk. Kemudian kita sudah masuk ke aplikasi SIM PKB. Berikutnya di sini teman-teman klik di sini ya. Ini ada program lainnya, ada kotak-kotak 9. Nah, kalian bisa klik di sini. Kemudian teman-teman pilih yang di sini, yaitu PPG dalam jabatan. Dan berikutnya nanti undangannya itu adalah tampil yang seperti ini ya. Ini adalah contoh undangan yang mana nanti ketika pemutakhiran data sudah selesai dan juga sudah masuk ke tahapan berikutnya, yaitu undangan untuk pendaftaran PPG dalam jabatan. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan undangan, maka teman-teman mendapatkan tampilan seperti ini, yaitu persyaratan pendaftaran peserta PPG dalam jabatan tahun 2023. Anda mendapatkan kesempatan sebagai kandidat peserta PPG dalam jabatan tahun 2023. Silahkan lengkapi ajuan data pada profil Anda. Nah, maka di sini nanti akan muncul yaitu hasil dari pemutakhiran data kita. Setelah dimutakhirkan data-data kita sesuai dengan surat edaran tersebut, maka nanti jika memenuhi syarat, kita akan terfiltering secara otomatis ya by system. Kalau misalkan kita memenuhi syarat, maka di sini akan ada checklist warna hijau semuanya. Nah, misalkan di sini adalah untuk NIK sudah valid dengan Pusdatin dan juga tersinkron dengan Dukcapil di Dapodik, maka dari ini kita ini akan checklist warna hijau ya. Kemudian kita memiliki NUPTK sudah punya, kemudian sudah valid, ini kita akan checklist warna hijau. Kemudian kualifikasi ijazah kita itu akan minimal S1 atau D4 kan persyaratannya. Nah, karena ijazah S1 kita ini sudah dimutakhirkan S1, maka di sini kita juga akan checklist warna hijau. Kemudian usia ini adalah sama dengan atau kurang dari 58 tahun. Nah, kalau misalkan usia kita dari tanggal lahir kita ini adalah sesuai dengan persyaratan ini, maka kita akan checklist warna hijau. Kemudian status sertifikasi, kita belum sertifikasi, ini akan checklist hijau. Kemudian TMT sampai dengan untuk di tahun 2023 nanti untuk cut off-nya adalah minimal TMT-nya itu ini ya, yaitu 1 Januari 2020. Ini samanya kemarin dengan teman-teman pendaftaran yang untuk teman-teman peserta verbal sasaran yang keempat ya.
Nah, kemudian ini karena TMT kita ini adalah tahun ini, maka di sini kita terundang ya. Ini checklist warna hijau. Kemudian untuk jalur pendidikan formal ini kita masuk sebagai guru di sini. Dan checklist warna hijau. Kalau misalkan semua checklist warna hijau, dari sini ada tampilan Anda menjadi kandidat peserta PPK 2023. Dan kemudian di sini di bagian bawah ada lengkapi profil, kita ada tombol warna biru ini bisa diklik ya. Ini artinya teman-teman memenuhi syarat dan bisa melanjutkan pendaftaran. Setelah mendapatkan undangan ini, teman-teman bisa melanjutkan pendaftaran dengan seleksi administrasi untuk nantinya ikut seleksi akademik ya. Nah, di sini setelah kita pemutakhiran data, itu kita dapat undangan kan? Nah, setelah dapat undangan, kita memenuhi persyaratan untuk mendaftar. Setelah lulus seleksi administrasi, kita nanti bisa ikut seleksi akademik. Nah, selanjutnya langkah berikutnya, gambarannya seperti apa? Dan di sini sebagai contohnya ini adalah kemarin ketika di tahun 2022 dengan tampilan yang sama. Kalau dulu tahun 2022 itu TMT-nya itu sebelum ini ya, kemarin ada 2 kategori. Nah, kemudian setelah kita ini selesai dan memenuhi persyaratan, kita lengkapi profil, maka kita melanjutkan pendaftaran. Kemudian dengan memilih iya, apakah akan Anda diarahkan ya mengisi biodata dan juga melengkapi data diri, apakah Anda yakin? Nah, selanjutnya kita untuk melanjutkan pendaftaran, kita klik iya ya. Kemudian konfirmasi pendaftaran ini sudah berhasil disimpan. Nah, setelah itu di sini nanti akan ada yaitu persyaratan-persyaratan yang harus kita nanti untuk dilengkapi ya teman-teman. Yaitu seperti halnya di sini nanti ada 4 persyaratan kelengkapan yang harus kita lengkapi. Yang pertama, inilah kita melengkapi biodata. Kemudian nanti kita pastikan semua sudah checklist warna hijau ya. Nanti untuk status syarat yang sudah dilengkapi nanti akan checklist warna hijau. Setelah kita melengkapi di bagian isian biodata diri, kemudian kita melengkapi data linearitas S1 atau D4 dengan bidang studi PPG. Kemudian kita mengisi bidang studi PPG dan juga upload berkas pendukung. Setelah kita melengkapi semuanya, maka di sini nanti tombol ajukan berkas ini akan berwarna hijau dan kita sudah bisa klik ya. Nah, selengkapnya terkait tentang cara daftar PPG inilah nanti kita lanjutkan dengan daftar PPG. Ini sudah saya berikan videonya pada kartu video ini, atau silahkan cek di deskripsi ya. Nah, ini adalah teman-teman nanti gambaran untuk nanti mendapat undangan dan juga langkah berikutnya. Dan di sini kita harus mengetahui bahwasanya untuk perjalanan guru yang belum lulus pretest PPG atau belum pernah ikut PPG atau pretest PPG ini berbeda dengan peserta verbal sasaran 1, 2, 3, 4 dan juga 5 ya. Nah, untuk peserta verbal sasaran 1 mereka itu kan sudah lulus seleksi akademik. Jadi mereka itu tinggal ikut PPG. Nah, peserta verbal sasaran 1 untuk saat ini sudah pada konfirmasi kesediaan dan lapor diri ya. Sudah bersiap untuk ikut PPG nantinya. Peserta verbal sasaran berikutnya ini menunggu kemarin yang teman-teman peserta verbal sasaran keempat yaitu guru penggerak ini adalah sudah muncul di LMS untuk PPG-nya di aplikasi PKB. Setelah lulus seleksi akademik nanti tinggal ikut yaitu PPG rekognisi, tinggal menunggu UP saja. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini kita dari peserta yang belum lulus pretest PPG ataupun juga belum pernah ikut pretest PPG, maka setelah kita pemutakhiran data, itulah posisinya di sini ya. Ini pemutakhiran data posisinya di sini. Kemudian kalau misalkan kita memenuhi syarat, kita nanti terundang. Kemudian kita melakukan pendaftaran dan seleksi administrasi kan. Ini. Setelah kita lulus seleksi administrasi, kita nanti ikut ini, seleksi akademik ya. Kalau kita lulus, kita nanti konfirmasi kesediaan dan mengikuti rangkaian kegiatan PPG sampai nanti kita dapat mengikuti UKIN dan juga UP ya di UKM PPG. Kalau lulus kita dapat sertifikat pendidik. Nah, itulah teman-teman, makanya dari teman-teman yang mungkin belum melakukan pemutakhiran data dipastikan sudah ya, dan juga kita nanti bisa terundang dan semoga nanti kita semua bisa terundang ya PPG di tahun ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.